Kita acting itu kan kita interaksi ya. Berinteraksi itu dua arah. Ya kan, kalau misalnya emang lawan main kita itu memberikan feedback yang bagus gitu dengan acting kita, itu pasti acting kita juga otomatis akan kebantu dan secara adegan juga akan bagus. Jadi mungkin mengalami kesulitan enggak, tapi lebih ke ngebantu sih Mas. Oke. Tapi pas pertama kali ngambil peran lihat pemain-pemainnya sempet kayak, aduh, ini gue bisa nggak ya nyamain mereka gitu, nggak sempet ada kayak nggak percaya diri nggak? Kalau nggak percaya diri kayaknya enggak sih ya, alhamdulillah. Cuma lebih ke memastikan aja gitu saya mainnya tuh bagus dan benar gitu. Karena lawan main saya semua mainnya bagus. Nah, tadi di awal Mbak Sani juga bilang dipasangkan dengan Brian ya, karena ada masa lalu yang unfinished business gitu ya, mantan. Nah, berarti kan banyak plot yang Mbak Sani disandingin oleh Brian McKenzie. Ada kesan nggak sendiri beradu acting dengan Brian? Kesan kepada Brian menurut aku mainnya bagus banget ya, mainnya dalam banget. Brian tuh kesannya positif banget sih, kesannya. Jadi ini pertama kali aku project sama seorang Brian McKenzie. Sebelumnya aku tidak pernah beradu acting, baru di judul ini pertama kali, dan alhamdulillah aku ngerasa enak banget main sama Brian tuh, bener-bener tektoknya dapet gitu kan, terus juga chemistry-nya aku merasa dapet gitu. Terus Brian tuh juga orangnya sangat friendly, ramah lah, jadi kalau misalnya emang ada adegan kita bisa diskusiin dulu. Jadi kesannya positif banget sih. Oke. Untuk ini ada mau tanya lagi? Aku tanya boleh? Silakan Mbak. Tania, aku salah satu pengikut cerita cinta setelah cinta. Wow. Sosok Rina ini kan boleh dibilang ketika pacaran sama Brian, pertama nggak disetujuin ya sama ibunya Brian. Terus yang kedua, Brian ya juga nggak punya keputusan. Terus kemudian Rina dijodohkan dan kemudian jadi janda, punya anak yang sakit. Ini mau tanya aja sih, nanti pada akhirnya Rina akan hidup bahagia nggak ya? karena sorry ya, maksudnya sebelum nikah, pas nikah, setelah nikah itu kan alurnya sedih-sedih mulu nih. Ini parah banget ya Rina ini ya. Pantesan kan tadi yang Tania bilang nggak boleh makeup tebel, harus dikuncir gitu kan. Terus kerjanya sebagai pelayan ya kan. Jadi hidupnya tuh kayaknya memang penuh air mata sih. Yang saya ingin tanyakan tuh pada akhirnya nanti Rina akan bahagia nggak ya? Itu aja sih. Oke Mbak, ini aku jawab sejujur-jujurnya ya. Aku pun nggak tahu, sumpah, aku nggak tahu bakal gimana gitu. Karena memang cerita itu kan di-keep sama sutradara ya. Tapi yang jelas yang jelas nanti Rina ini memang akan mempunyai konflik percintaan lah gitu. Cuma aku mungkin belum bisa buka dengan siapanya gitu kan. Dan emang kayak udah settingannya Rina tuh dari awal kayak ya Allah sengsara banget ya nih perempuan gitu kan. Pertama pacaran gak dikasih kepastian gitu, udah nih akhirnya gak jadi, padahal cintanya tuh ya si Arya, si Brian itu ya kan. Tiba-tiba ketemu nih udah jadi janda juga, tapi ternyata Rina tahu si Arya ini masih trauma dengan pernikahan. Jadi mungkin kalau ditanya sampai saat ini masih fokusnya itu gimana caranya anak Rina dengan masih sejauh itu sih Mbak. Nah kalau nanti bakal bahagia atau enggak aku nggak tahu, tapi doanya aku bakal bahagia deh. Jadi aku juga gak usah nangis mulu actingnya gitu kan, kayaknya tiap mulu syuting ya Allah nangis mulu gitu. Atau CLBK dengan Arya? Mungkin bisa jadi banget kan. Aku nanya Brian, menurut lo kita bakal CLBK? Aku nanya sama Brian loh, saking kita berdua juga gitu, karena aku juga sama-sama surprise kan pas baca skenario episode 4 tuh, Brian ternyata kita mantan loh gitu. Terus beneran kalau lokasi juga ngebacain aku, hai mantan, manggilnya kayak gitu-gitu kan. Cuman nggak tahu nih bakal CLBK apa enggak. Oke.
seru juga ya, konten ABK seru sebenarnya. Iya, karena sosok Rina nih kayaknya kasihan banget dari awal Iya. pacaran, ya ampun. Mbak, makanya aku bilang kan 90% aku actingnya nangis loh. Ya Allah, ibaratnya tuh batin tuh udah pegel banget gitu. Apa sih bahagianya? Ya udah itu aja, terima kasih. Makasih Mbak. Ini Brian belum ya Mas? Ya Allah, Halo. Brian belum nih, makanya mana di mantan kue? Halo, aku tanya. Oke. Oke, Mbak Fatmi, silakan. Berapa kali disebutkan 90% aktingnya nangis gitu ya? Iya. Pakai alat bantu nggak sih untuk nangisnya itu? Alhamdulillah asli ya Mbak, asli. Gimana semudah itu bisa nangis? Alhamdulillah asli. Gak ngerti juga aku. Mungkin setengahnya ya aku pasti penghayatan, mungkin setengahnya juga secara mindset aku sudah menerima karakter ini, sudah siap dengan wah ini sih pasti karakter penuh air mata nih, udah nggak bisa nih, pasti nangis dulu gitu kan. Nangis sih. Alhamdulillah bisa langsung sih, nggak pakai alat bantu ya. Ya adalah Pakai bawang merah itu ya? Adalah mungkin ya mengingat sedikit masalah hidup membantu ya kan, membuat berlinang sedikit gitu. Tapi tetap habis itu penghayatan itu tetap paling penting. Jadi ingat pengalaman pribadinya juga ya? Adalah kita jadikan itu trigger, boleh dong, bener gak? Kan Ya, ada kesamaannya nih gitu, jadikanlah trigger gitu. Kenapa air mata itu tidak kita jadikan seni membantu aku dalam berakting? Ya semoga penonton juga yang nontonnya ikutan sedih, ikutan mewek, ya kan? Oke, terima kasih. Boleh nanya Mbak? Silakan. Ya Mbak Sania, salam Ya. hormat di rianakura.co. Oke. Ya Mbak mau tanya, maksudnya cinta setelah cinta itu sudut sudut pandang menurut Mbak itu seperti apa ya? Dan sepertinya dalam dunia nyata Mbak akan butuh ini, cinta setelah cinta, betul nggak? Itu persisnya gimana? Ya betul Mas. Terus Nah itu gimana Mbak? Sudut pandang Mbak gimana menurut cinta setelah cinta. cinta? Iya, menurut saya ini judulnya mahal sekali ya. Cinta setelah cinta, memberikan saya harapan kayak, berarti saya ada kesempatan nih mendapatkan cinta lagi gitu kan. Opini saya, menurut saya judulnya cakupannya luas. Jadi memang di sini nggak cuma terporos pada satu rumah tangga ya, tapi beberapa rumah tangga dengan segala permasalahannya yang ada gitu. Dan memang cinta setelah cinta ini juga apa ya, memberikan harapan lah sedikit gitu, kayak jangan patah hati walaupun kamu sudah menjadi janda, tapi kamu tetap bisa menemukan cinta lagi gitu. Terus satu lagi Mas, saya lupa tadi yang ditanya perbedaan, saya baru sadar satu hal. Kalau Sania Marwa itu jandanya janda hidup ya. Jadi saya bercerai itu kan memang cerai hidup. Tapi kalau Rina ini cerainya cerai meninggal. Itu perbedaannya. Ya, arti dalam dunia nyata pun Mbak hanya tinggal menanti cinta setelah cinta. Kita Betul. kira-kira sudah mengalami atau Masih proses Mas. Masih proses. Jadi sebenarnya judul sinetronnya judul hidup saya loh. Ya kan? Cinta setelah cinta itu judul hidup saya gitu. Cuma bedanya di hidup saya cinta yang keduanya masih dalam proses nih. Doakan sajalah. Semoga benar. Semoga dengan ada judul ini membawa sugesti baik ya. Jadi saya mendapat cinta lagi.